Kami bukan boneka, Pak. Kami bukan boneka yang bisa digonjang-ganjing. Dari situlah kita lihat mereka akan lolos seleksi tes apa tidak, tapi paling tidak mereka harus diberikan kesempatan. Jadi itu adalah solusi yang terbaik. Nah ini pekerjaannya bahkan lebih banyak dari ASN-nya gitu. Mungkin juga ASN-nya entah ngapain, honorer yang kemudian mengerjakan pekerjaannya. Itu fakta. Tanpa guru tidak ada generasi penerus bangsa. Betul? Jangankan beras yang ditanggung negara, kami sakit pun negara tidak akan tahu, Pak. Kami honorer, kami mengabdi, ijazah kami S1, tapi nasib kami lebih rendah dari seorang kuli pasar. Guru honorer yang sampai saat ini tidak diperhatikan oleh pemerintah. Sudah 8 tahun saya menjadi guru honorer, Pak. Tapi mungkin lebih banyak daripada saya yang merasakan tidak diperhatikan. Lihat kami, Pak, guru honorer ini semua. Mungkin di sini banyak guru-guru honorer seperti saya yang ingin mendapatkan keadilan. Kenapa, Pak? Kami meminta kebijakan harus meminta-minta seperti ini. Padahal kami itu terhormat, Pak. Dari mulai kabupaten kota kami menangis, memohon. Kenapa, Pak? Padahal kami bukan koruptor. Kami pencetak generasi bangsa. Kami tidak akan beraksi selama masih bisa diplomasi. Alhamdulillah, yang penting niat Abah asal barokah. Barokah itu banyak cukup sedikit. Yang mungkin kalau kebeli mobil itu. Yang penting dari mana aja ada rezekinya. Yang penting cita-cita Abah untuk menyalurkan ilmu yang ada sekemampuan berjalan. Ada yang mengatakan bahwa honorer itu sesungguhnya gajinya jauh lebih kecil. Kita menyebut gaji ya, karena honorer tidak menyebut gaji sesungguhnya, tapi bahasanya gaji aja lah. Gajinya jauh lebih kecil dari ASN, tapi pada konteks tertentu pekerjaannya lebih banyak. Nah ini pekerjaannya bahkan lebih banyak dari ASN-nya gitu. Mungkin juga ASN-nya entah ngapain, honorer yang kemudian mengerjakan pekerjaannya. Itu fakta. Berarti 3 bulan sekali 900. Jadi gaji Abah sebagai guru honorer itu hanya 300.000 per bulan. Ya. Dibayarkan per 3 bulan. Ya, menunggu bos. Sangat tidak adil ketika ada profesi yang mulia. Memang guru dikatakan pahlawan tanpa tanda jasa, betul? Tapi jangan berarti kemudian tidak diperhatikan kesejahteraannya. Tanpa guru tidak ada generasi penerus bangsa, betul? Kemudian tadi kita bertanya, gajinya Rp300.000 per bulan. Dapat apa 1 bulan itu? Maaf, kalau Lina di sini ngomong emosi. Karena Lina pernah terjun langsung, Pak, ke lapangan. Masih ada rekan Lina yang digaji Rp150.000. Dengan jarak tempuh dari rumah ke sekolah 45 menit, tidak bisa menggunakan sepeda atau motor atau mobil. Bayangkan kalau hujan, Pak. Dan itu Lina bikin semi dokumenter biar jadi bahan untuk para pemangku kebijakan melihat di lapangan seperti apa. 300.000 itu cukup buat Abah, sedangkan perjalanan Abah sangat jauh sekali. Kalau dirinci secara emosional itu secara ini nggak mungkin, ya. Kalau dilihat sekarang kondisi untuk bensin aja per hari 1 liter, ya. Kalau 1 liter sehari 10.000, waktu 10.000. Sekarang udah berapa? Sekali lagi kami tidak ingin banyak berjanji, tapi yakinlah dan Ibu Intan sudah menyampaikan sendiri
Buktinya jelas, dulu benar-benar profesi guru dimuliakan dan tidak dibeda-bedakan. Guru yang statusnya tetap, guru honorer, semuanya diangkat kesejahteraannya. Dan pada saatnya menjadi PNS-PNS yang juga memiliki nasib yang lebih baik. Ya. Hidup guru honorer. Tetap sabar, kita terus berjuang, kami akan terus memperjuangkan guru honorer, insya Allah. Dimasukkan sebagai formasi untuk P3K, ya untuk memberikan mereka kesempatan. Dari situlah kita lihat mereka akan lolos seleksi tes apa tidak, tapi paling tidak mereka harus diberikan kesempatan. Jadi itu adalah solusi yang terbaik. Dan kedua adalah untuk memastikan bahwa jangan lupa ya, dana BOS itu kan kemarin kita transfer langsung ke daerah, lalu kepala sekolah merdeka menggunakannya, boleh buat menambah biaya guru honorer. Nah, BOP PAUD harapan kita akan sama. Kita hanya memperlihatkan kredibilitas cara kerja dari para pemangku kebijakan di atas. Komitmennya tidak ada, konsistensinya tidak ada. Hari ini bilang seperti ini, besok lusa akan berubah. Ternyata memang untuk mempermainkan seorang guru itu, seorang pendidik itu kayaknya asik gitu Pak. Kalau memang dana untuk penggajian P3K seperti yang Mas Nadiem omongkan, tolong pisahkan DAU yang turun ke kabupaten atau kota, dibedakan Pak amplopnya, dicap, ditulis ini untuk pendanaan P3K. Kami bukan boneka Pak. Kami bukan boneka yang bisa digonjang-ganjing. Jangan membuat air mata kami menangis lagi. Jangan menjadikan ketidakmampuan kami menjadi objek tertindas. Bangkitkan semangat kami, karena kami tidak meminta apa-apa. Angkat kami, angkat derajat kami, hanya untuk bisa menyekolahkan anak-anak kami. Dengan gaji 300.000 per bulan, Pak, kami semua guru-guru di sini bertugas mencerdaskan anak bangsa, tetapi kami hanya mendapatkan gaji 300.000 rupiah. Tolong perhatikan kami Pak. Dulu waktu pada masa Bapak Presiden SBY, guru dihormati, guru disejahterakan. Sekarang guru tidak diabaikan. Padahal dulu 1 juta lebih diangkat menjadi PNS. Betul ya? Artinya kesejahteraannya diperhatikan. Nah, saya benar-benar terharu, tadi saya benar-benar mencoba berempati terhadap nasib para guru honorer kita. Diminta untuk mencerdaskan anak-anak bangsa, tetapi sama sekali tidak diperhatikan kehidupan dan masa depannya. Kami itu jantungnya negeri. Saya yakin dengan adanya RDPU ini, semua pemangku kebijakan yang ada di negeri ini mendengar kalau kami objek tertindas. Sudah jelas di Dapodik kami ada, tinggal diangkat. Sudah jelas dedikasi kami, tinggal diberi SK. Kami tidak meminta gaji yang spektakuler, tapi kami ingin diakui. Pak Jokowi lihat kami. 4-track strategy, yaitu kebijakan dan strategi pembangunan ekonomi yang pro pertumbuhan, yang pro pengurangan pengangguran, yang pro pengurangan kemiskinan, dan tentunya pro pemeliharaan lingkungan. Dan alhamdulillah secara membuktikan kalau dulu setelah selesai memimpin, pengangguran kita drop,
kemiskinan kita drop secara signifikan, dan pertumbuhan meningkat dengan baik. Kita di daerah dengan gaji 450.000 per bulan, dan itu pun hanya dibayar 4 bulan sekali. Mendapatkan angin segar, apa yang dikatakan oleh para menteri merupakan angin segar bagi kami. Tetapi pada kenyataannya, tatkala kami mendatangi DPRD provinsi, mendatangi DPRD kabupaten, antara legislatif dan eksekutif kami datangi, Pak. Mereka berbicara tidak ada ketentuan yang pas dari pernyataan Mas Menteri.